Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyyi taufiqi wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 baik IPA, IPS atau agama, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di pertemuan ini dalam rangka untuk meneruskan KBM, kegiatan belajar mengajar melalui daring. Dalam hal ini, saat ini kita akan mempelajari kitab yang namanya ilmu tafsir. Seperti ini kitabnya, ilmu tafsir. Nanti kita akan maknani, tapi sebelum itu mungkin perlu saya bacakan muqaddimahnya yang lumayan sedikit, agak banyak. Mungkin untuk muqaddimah tidak perlu kita maknani, saya bacakan saja, kemudian saya jelaskan. Nanti sudah kalau masuk dalam materi akan saya beri makna. Tapi sebelum itu mungkin perlu kita hadiah Fatihah kepada para arwah leluhur kita, wabil khusus kepada mu'alif, pengarang kitab ilmu tafsir yang dinukil diambil dari kitab Itmamud Dirayah. Pengarangnya adalah Al-Alim Al-Alamah Syekh Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Marilah kita hadiah Fatihah sejenak ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah, khususan ila ruhim mu'alif hadal kitab ilmu tafsir syai'ulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan muqaddimahnya dulu, mungkin bisa disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak dijadikan atas kitab itu adalah sesuatu yang bengkok atau yang menyimpang, tidak. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa basyiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Justru lurus, qayyima, yang lurus, liyundhira ba'san syadida, agar bisa memberikan satu peringatan atau siksaan yang sangat pedih di min ladunhu, nanti di sisi Allah. Peringatan itu diberikan oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para kaumnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya menakuti, tapi juga mubasysyira wa nadhira wa yubasysyirul mu'minin. Dan Nabi Muhammad tersebut melalui kitabnya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah, yaitu orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, amal baik, anna lahum ajran hasanah, dan sesungguhnya mereka mendapatkan pahala yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makithina fihi abada, dan mereka akan kekal abadi selamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambilkan dari surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 3. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
alladzi bu'itsa ila kafatin nas, yang telah diutus, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Seluruh manusia dari kalangan mulai dari Arab sampai orang ajam, sampai seluruh lapisan manusia tanpa terkecuali. Tidak hanya untuk orang Arab saja, tapi seluruh manusia. Bu'itsa ila kafatin nas, diutus oleh Allah untuk membawa risalah kepada seluruh umat manusia. Minasyarqi ilal gharbi, mulai dari timur, jagat timur sampai ke barat seluruhnya tanpa terkecuali. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, yang menjadi saksi, kemudian yang memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan. Wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira, dan juga mengajak kepada jalan Allah dengan izinnya, dengan izin Allah. Wa sirajan munira, dan juga menjadi penerang, menjadi lampu yang menerangi. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan juga termasuk Nabi Muhammad adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, yang beriman, bahwasanya mereka akan mendapatkan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti'il kafirina wal munafikin, dan jangan sekali-kali kalian ikut kepada jejak orang kafir atau ajakan-ajakan orang kafir dan orang-orang munafik. Wa da'adhahum wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila, dan jangan hiraukan ajakan-ajakan mereka, atau jangan pernah dihiraukan apa yang telah mereka sampaikan, baik itu menyakitkan atau perkataan kotor dan sebagainya. Jangan pernah dihiraukan. Wa tawakkal 'alallah, pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi wakila, dan Allah adalah zat yang menjadi wakil atau dipasrai. Cukuplah Allah sebagai wakilnya. Surat Al-Ahzab ayat 48. Wa ala alihi wa ashabihi, dan juga salawat salam mudah-mudahan juga tercurahkan kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan-perkataan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, disimak dengan baik, fayattabi'una ahsanahu, kemudian mereka mengikuti ucapan yang disampaikan, ucapan yang terbaik, hal-hal yang terbaik mereka ikuti. Surat Az-Zumar ayat 18. Khalisan mukhlisan, yang ikhlas murni hatinya. Wa tabi'ina wa tabi'in, dan juga sholawat salam juga tercurahkan, mudah-mudahan akan tercurahkan pada para tabi'in, tabi'in, pengikutnya para sahabat, dan juga yang mengikut tabi'in, alladzina iqtadau hudahum sirra wa jahra. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk, mengambil petunjuk dari apa yang telah disampaikan, sirra wa jahra, baik keadaan sirri dan terang-terangan. Amma ba'du, fa inna hadzal kitaba muqtatafatun minal kitabi, dan sesungguhnya kitab ini, kitab ilmu tafsir ini di muqtatafatun adalah satu cuplikan, diambil dari kitab Al-Musamma, kitab yang diberi nama Itmamid Dirayah li Qira'atin Nuqayah. Nama kitab li sahibil fadilah, kitab karya dari seseorang yang sangat agung, li sahibil fadilah asy-syekh al-alim al-alamah, yang sangat alim, Syekhul Islam wal Muslimin, yang menjadi guru daripada orang-orang Islam zaman terdahulu, yaitu Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti
Asy-Syafi'i, yaitu bermadhab Imam Syafi'i. Nafa'anallahu subhanahu wa ta'ala bitaqa'iqi ulumihi ila yaumiddin. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat atas ilmu yang telah dikarang atau ilmu karya beliau, mudah-mudahan menjadikan manfaat ilmu sampai akhir kiamat nanti. Wallahu as'alu taufiq, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, wal hidayah wal inayah wal riayah. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan, hidayah dan inayah, penjagaan. Innahu qaribun mujib. Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat dekat, yang mengabulkan segala permintaan hambanya. Wa ma taufiqi illa billahil alil azim. Dan tidak ada pertolongan bagi kita kecuali hanyalah dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha luhur, yang agung. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah kita pasrah, dan kepada Allah lah juga kita kembali. Ini adalah merupakan muqaddimah dari ilmu tafsir. Mungkin satu tayangan channel muqaddimah ini sebagai awal permulaan untuk mengkaji ilmu tafsir tersebut. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita mempelajari ilmu tafsir, kita maknani kitab yang ada ini, marilah kita terlebih dahulu membaca Fatihah. Kita hadiahkan kepada seluruh arwah leluhur kita, wabil khusus kepada muallif hadzal kitab, pengarang kitab ilmu tafsir ini, yaitu Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitabnya, Allah selalu memberikan keberkahan, manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dimaknani dulu, kemudian saya jelaskan tulisan yang kemarin yang sudah saya sampaikan. Diperhatikan, yaitu mabadi'u ilmi tafsir. Mabadi'u ilmi tafsir itu dimaknani nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Mabadi'u ilmi tafsir utawi iki iku dasar nggih, nggon kawitan atau dasar ilmu tafsir. Ini dasar-dasar ilmu tafsir. Ismuhu tawi arane ilmu tafsir iku ilmu tafsiri, ilmu tafsir. Jadi kitab ini antik. Kitab ini antik, fannya ilmu tafsir, namanya juga ilmu tafsir. Dan ismuhu ilmu tafsir. Hadduhu utawi pelanggarane ilmu tafsir iku ilmu tafsiri, utawi ilmu tafsir, huwa ya ilmu tafsir iku ilmun ilmu, yubhathu kang den bahas, fihi ing dalam ilmu, yubhasu kang den bahas, fihi ing dalam ilmu apa an ahwalil kitabi, piro-piro keberadaane Al-Qur'an al-azizi kang mulya. Min jihati nuzulihi, saking arah-arah temurune Al-Qur'an, wa sanadihi lan sanate Al-Qur'an,
wa adaihi lan tu mekane Al-Qur'an, wa alfadhihi lan pira-pira lafati Al-Qur'an, wa ma'anihi lan pira-pira maknane Al-Qur'an, al-muta'alliqati kang berhubungan kan gumantungan sami mawon bi alfadhihi kelawan pira-pira lafate Al-Qur'an, wal muta'alliqati lan kang berhubungan bil ahkami kelawan pira-pira hukum, wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono ahkam. Jadi telah saya sampaikan tadi, ilmu tafsir ini unik, antik. Fannya ilmu tafsir, namanya juga ilmu tafsir. Di ilmu tafsir ini diberi nama ya ilmu tafsir, kitabnya namanya ilmu tafsir. Nah, adapun definisi daripada ilmu tafsir disebutkan huwa ilmun yubhasu fihi an ahwalil kitabil aziz, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keberadaan, eksistensi daripada Al-Quran Al-Aziz, Al-Quranul Karim, baik dari min jihati nuzulihi, dari sisi turunnya Al-Quran, atau bahasa lain asbabun nuzul, dari sisi turunnya Al-Quran, wasanadihi, dan juga dari sanatnya Al-Quran. Sanad itu tali persambungan. Jadi umpama kita punya guru, gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, gurunya terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersambung terus sanadnya. Itu namanya sanad yang muttasil. Wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi. Jadi pembahasan daripada ilmu tafsir tadi, ilmu yang membahas tentang keberadaan atau eksistensi daripada Al-Quran itu sendiri, baik dari sisi asbabun nuzul, sanad, kemudian menyampaikan beberapa lafat-lafatnya, kemudian beberapa makna-makna yang berhubungan dengan lafat, atau juga ada makna-makna yang berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya. Itu nanti pembahasan daripada ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau eksistensi daripada Al-Quran itu sendiri dari sisi yang macam-macam tadi itu. Wa mauduhu, kemudian wa mauduhu utawi sasarane ilmu tafsir, objeknya iku fahuwa mongko utawi maudhu iku kalamullahi, dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamullahi Ta'ala, dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla, bil haythiyati al madhkurati, kelawan sekirane arah-arah al madhkurati kang den tutur. Jadi sasaran objek daripada pembahasan ilmu tafsir ini adalah kalamullah. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Dari sisi mananya? Ya dari segala macam yang disebutkan tadi itu. Wa faidatuhu utawi pira-pira faedahe ilmu tafsir iku atawassulu tumeka ila fahmi ma'anil Qur'ani, maring faham pira-pira maknane Al-Qur'an, wal amalu lan nglakoni bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalem Al-Quran ba'dal fahmi ing dalem sause faham. Jadi faedah, kegunaan atau faedah daripada kita mempelajari ilmu tafsir ini tujuannya adalah untuk at-tawassul. Jadi kita sampai at-tawassulu pakai shad, at-tawassul ila fahmi ma'anil Quran. Jadi untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran yang ada, yang terkandung, dan juga wal amalu bima fihi ba'dal fahmi, dan melakukan. Jadi setelah faham daripada makna-makna Al-Quran itu sendiri, kemudian diamalkan setelah paham itu. Mungkin
sementara itu dulu break karena ada adzan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Meneruskan pelajaran ilmu tafsir, yaitu awal pembahasannya adalah dasar-dasar ilmu tafsir. Tadi sudah disampaikan bahwa pengertian ataupun definisi daripada ilmu tafsir, kemudian objek atau sasaran daripada ilmu tafsir, kemudian faedahnya, kegunaan daripada mempelajari ilmu tafsir. Kemudian yang sekarang adalah wafadluhu utawi kautamaane ilmu tafsir iku annahu sak temene ilmu tafsir iku min asyrafil ulumi, setengah saking pira-pira luweh mulia, setengah saking pira-pira luweh mulyane, luweh mulyane pira-pira ilmu. Wa jalliha tegese luweh agung-agunge ulum. Li'annal uluma krana sak temene pira-pira ilmu iku innama tasyrafu, angin pestine mulya apa al ulum bisyarafi maudhu'atiha, kelawan mulyane maudhu' atau sasaran, objeknya al ulum. Wa maudhuhu utawi sasarane ilmu tafsir atau maudhu'nya iku ajallu, luweh agung, wa asyrafu lan luweh mulya. Jadi keutamaan daripada ilmu tafsir dibandingkan dengan ilmu yang lain atau fan-fan yang lain. Ilmu tafsir ini termasuk salah satu daripada ilmu yang sangat mulia, yang sangat agung. Kenapa demikian? Li'annal ulum innama tasyrafu bi syarafi mawdu'atiha. Karena yang namanya ilmu dianggap mulia ataupun tidak, dianggap biasa, dianggap remeh, dianggap mulia, itu tergantung maudhu'nya, tergantung daripada sasarannya, tergantung daripada objek pembahasannya. Karena ilmu tafsir ini adalah pembahasannya itu adalah kalamullah, Al-Quran, maka dikatakan min asyrafil ulum, termasuk daripada ilmu yang paling mulia di antara yang lain, karena pembahasannya langsung, sasaran objek pembahasannya adalah langsung, yang dibahas adalah Al-Quran. Wa nisbatuhu utawi nisbate ilmu tafsir, jadi nisbatnya ilmu tafsir, penggolongan, okay? Iku annahu sak temene ilmu tafsir iku minal ulumi saking biro-biro ilmu ad-diniyati kang bangsa agama. Bal raisuha, bahkan balik sami mawon kepoloe ulumuddiniyah, pemimpine ulumuddiniyah, likauniha karena anane ulumuddiniyah iku ma'khudhatun den alab minal kitab saking kitab utawa Al-Qur'an. Iku ma'khudhatan nggih, khabarnya kana atau kauniha, likauniha ma'khudhatan den alab minal kitab saking Al-Qur'an. Wa mutawaqqifatan lan kang dadi mauquf atau den kandhekaken, dadi kandhek sami mawon, fil i'tidadi ing dalem nyawisaken, ba'da thubuti ing dalem sause netepi utawa tetep, alaihi ing atase ba'da thubuti alaihi ing atase ba'da thubuti ing dalem sause tetep, alaihi ing atase
i'tidad. Nisbatnya, okay, atau penggolongan ilmu tafsir digolongkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tafsir ini termasuk minal ulumid diniyah, termasuk daripada ilmu-ilmu yang pembahasannya adalah agama. Ilmu agama gampangannya ngoten, bukan ilmu umum. Bal ro'isuha, bahkan tidak hanya sekedar ilmu agama, tapi ro'isuha, pokok atau pemimpin daripada ilmu dinia atau ilmu agama yang lain. Nisbatnya begitu. Kenapa? Karena ma'hudatan minal kitab, karena keberadaan daripada ilmu tafsir tersebut yaitu diambilkan dari Al-Quran. Nanti maksudnya referensinya itu langsung dari Al-Quran. Kemudian dibutuhkan untuk menyiapkan persiapan setelah menetapkan daripada i'tidad itu sendiri. Wawadi'uhu utawi pengarangi ilmu tafsir iku Allah subhanahu wa ta'ala wa nabiyuhu lan nabini Allah alaihi salatu wassalam. Bahwa mongko utawi ilmu tafsir iku ilmu ilahiyun kang bangsa ilahi, kang bangsa pangeran. Jadi pengarangnya, nisbatnya itu kalau dalam ilmu pengarang atau yang membuat. Istilahnya kalau dalam bahasa lain itu ada istilah asyari. Asyari itu ada dua. Kalau nisbatnya asyari itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka makna daripada asyari itu sendiri adalah Allah yang memiliki syariat. Akan tetapi kalau nisbatnya kepada Nabi Muhammad SAW, asyari itu artinya adalah Nabi yang membawa syariat. Kalau nisbatnya kepada Allah, Allah yang memiliki syariat. Tapi kalau nisbatnya kepada Nabi Muhammad adalah Nabi yang membawa syariat. Jadi ini langsung pengarangnya itu ya Allah dan Nabinya sendiri langsung. Karena itu hubungannya dengan Al-Quran. Namanya ilmu ilahi. Wa ma'khudhuhu utawi nggon pengalapane ilmu tafsir atau referensinya. Bahasanya referensi daripada ilmu tafsir itu sendiri iku minal Qur'ani dan alap saking Al-Qur'an, nafsihi yo kahanani Al-Qur'an, wasunatilan dan alap saking al-hadis, wasalibil arabi lan piro-piro pengambilan saking ilmu Arab atau saking kitab ilmu Arab sama saja. Jadi referensi daripada ilmu tafsir ini sendiri langsung dari Al-Quran, dari hadis, dari pengambilan-pengambilan ilmu yang lain. Wa masailuhu utawi piro-piro masalah ilmu tafsir iku ma perkara yustafadu kang amrih dan ala faedah apa minhuma min ahkamin saking piro-piro hukum wa aqaida lan piro-piro aqaid wa amsalin lan piro-piro contoh wa mawa'idho lan piro-piro pitutur. Jadi masalah di dalam ilmu tafsir ini yang dibahas persoalan-persoalannya apa? Adalah sesuatu yang bisa diambil faedah. Baik itu dari beberapa hukum, pembahasannya tentang hukum halal, haram, dan seterusnya. Wa aqaidah dan juga beberapa akidah tentang keyakinan. Wa amsalin dan beberapa contoh-contoh. Misal beberapa contoh-contoh di situ juga di dalam pembahasannya. Wa mawa'idho dan juga beberapa mau'idho ataupun pelajaran-pelajaran. Wa hukmu syari'i fihi, wa hukmu syari'i utawi hukume
asyari waswa hukmu syari'i utawi hukum syari'. Nah, seperti tadi itu saya sampaikan, fihi ing dalam ilmu tafsir iku al wujubu wajib al aini kang bangsa kahanan, bangsa ain, bangsa per individu. Alaman ing atase wong khodo kang masuk sapa man fil kitabi ing dalam kitab. Wal kifayulan wajib kifayah atau fardu kifayah ala kulli nahiyatin ing atase saben-saben arah-arah utawa saben-saben sisi dari arah, dari sisi, dari masing-masing pihak. Jadi hukum mempelajari ilmu tafsir, di dalam ilmu tafsir ini bisa wajib ain, bisa fardu kifayah. Jadi nisbatnya kepada orang yang masuk di dalam kitab ataupun mempelajari Al-Quran itu, entah itu mengkaji atau qiraah, tilawah, ataupun kajian-kajian yang ada di dalam Al-Quran. Bagi orang yang sudah masuk di situ, ini fardu ain, bisa fardu kifayah dari kepada orang-orang atau dari pihak-pihak lain atau pihak-pihak tertentu. Jadi mempelajari ilmu tafsir bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, tergantung nanti kepada siapa terkena fardu ain, siapa terkena fardu kifayah. Gitu. Mungkin dari pembahasan pertama mabadi ilmu tafsir atau dasar-dasar daripada ilmu tafsir, demikian dulu seperti apa yang telah saya sampaikan tadi. Kalau memang ada makna yang kurang, bisa diulang-ulang, bisa makna nih diputar-putar terus biar maknanya lengkap. Adapun tentang kefahaman, keterangan yang saya sampaikan juga bisa diulang-ulang terus. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas 10 baik IPA, IPS dan agama. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu tafsir ini kita diberi manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.